teman-temannya yang lain yang akan bergabung dengan Zoom meeting. Jadi Ibu mulai saja perkuliahan kita. Jadi ini ada 3 kali Zoom ya. Karena kita sesungguhnya kan seharusnya kan hari bulan 12 ya kan, karena libur Nataru, kemudian juga Ibu sakit waktu itu 1 minggu batuk demam. Jadi baru bisa mulai di bulan 1 ini gitu ya. Jadi hari ini kita 3 kali Zoom dengan estimasi waktu Ibu rasa sampai jam 3 selesai lah itu ya, perkuliahan kita 3 kali Zoom. Jadi setelah Zoom ini, nah sekitar 20 menit, nanti Ibu end dulu, Ibu leave, kemudian nanti kita lanjut lagi di Zoom selanjutnya, gitu ya, sebanyak 3 kali, biar memenuhi kuota kita untuk pertemuan biar bisa ujian akhir semester, UAS. Karena bulan 2 pertengahan atau akhir tuh kita udah ujian akhir semester. Jadi difulkanlah perkuliahan kita di bulan 1 ini gitu ya. Oke ya. Jadi nanti setelah kita Zoom ini jangan di live dulu, jangan dimatikan langsung Zoom-nya ya. Nanti lihat lagi link Zoom kedua dan link Zoom ketiga nanti di WA grup kita ya. Jadi setelah selesai kita Zoom, nanti ada Zoom kedua dan Zoom ketiga lagi. Linknya nanti Ibu share di grup WA grup kita. Oke, ini mata kuliah metode penelitian hukum ya. Iya ya, metode penelitian hukum. Jadi metopel untuk kelas JS ya. Artinya kan semester cepat ini ya, hanya beberapa kali pertemuan saja gitu ya. Oke, untuk awal mungkin apa itu mata kuliah metode penelitian hukum? Mungkin adik-adik semua masih baru mendengar mungkin ya, bagi yang belum pernah menulis karya ilmiah hukum, mungkin baru mendengar mata kuliah ini, metopel ya kan, metode penelitian hukum ya. Jadi metode penelitian hukum ini merupakan mata kuliah yang berbeda dengan mata kuliah ilmu hukum lainnya. Kenapa Ibu katakan berbeda? Karena di dalam metode penelitian hukum ini yang dibahas itu tidak mengenai hukum, tetapi mengenai cara atau teknis bagaimana kita itu melakukan sebuah penelitian hukum ya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa itu penelitian hukum. Jadi kalau penelitian hukum itu merupakan cara kita para akademisi kah atau para praktisi kah ya yang melakukan kajian-kajian terkait dengan gejala-gejala hukum, gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita sering mendengar kata research ya, research. Artinya kembali, search artinya mencari. Jadi research itu adalah mencari kembali. Ya, research atau penelitian, bahasa Inggrisnya kan research. Bahasa Indonesianya penelitian. Jadi research ya. Research itu artinya mencari kembali. Jadi kita mencari kembali hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di dalam bidang ilmu hukum ya. Dan biasanya memang ini yang membuat itu adalah para akademisi dan juga para praktisi hukum ya. Nah, untuk kalian yang mungkin sudah semester akhir perlu mempelajari metode penelitian hukum ini. Gunanya apa? Gunanya untuk tahu bagaimana caranya nanti menulis yang namanya skripsi ya. Karena skripsi itu kan merupakan tugas akhir yang wajib bagi setiap mahasiswa ilmu hukum untuk dapat meraih gelar sarjana hukum, ya kan? Jadi wajib untuk menyelesaikan yang namanya skripsi. Nah, di dalam metode penelitian hukum inilah diajarkan bagaimana cara-cara, bagaimana proses, bagaimana tipe-tipe, ya, bagaimana bahan-bahan dalam penelitian hukum, ya, disitulah di mata kuliah ini dipelajari. Oke, itu untuk pembuka ya. Artinya di sini karena ini perkuliahan baru awal, Ibu masih memberikan dasar-dasarnya dulu, ya kan? Bahwasanya metode penelitian hukum merupakan cara atau teknis agar seseorang itu dapat melakukan yang namanya penelitian di dalam bidang ilmu hukum. Nah, penelitian itulah nanti yang menjadi yang namanya karya hukum, karya ilmu hukum, ya.
Dia pasti bentuknya secara tertulis, ya kan? Namanya juga penelitian. Maka dia harus ada laporan, harus ada bentuk tertulis. Dan kalau kalian untuk mahasiswa pasti bentuk konkret dari karya ilmiah di dalam bidang hukum itu adalah skripsi kalian. Jadi kalau misalnya ada rezeki ya mau lanjut lagi S2, nah itu juga yang namanya tesis. Ya kan? Sesudah S2 mungkin mau lanjut lagi mengambil doktor ya S3, maka itu nanti namanya disertasi. Nah, itu semua perlu metode penelitian hukum ya. Cara-cara kita untuk mendapatkan atau menyusun bagaimana laporan karya ilmiah di dalam bidang hukum. Nah, tidak hanya akademisi, praktisi juga menggunakan itu gitu. Misalnya kalian sebagai lawyer atau kalian sebagai jaksa atau hakim atau polisi misalnya. Itu juga butuh metode penelitian hukum ya. Bagaimana cara meneliti hukum ya. Misalnya dalam kasus-kasus yang akan diputus oleh hakim, hakim harus melakukan penelitian hukum, mengkaji pasal-pasalnya, mengkaji teori-teorinya, mengkaji jurisprudens mungkin putusan-putusan hakim yang terdahulu. Itu semua kan perlu kajian-kajian ilmiah di dalam bidang ilmu hukum sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, ya kan? Kesimpulan dalam putusannya misalnya kalau hakim, kesimpulan dalam surat dakwaannya, ya kan kalau dia JPU. Dan apalagi lawyer sangat butuh kajian-kajian itu agar dapat membela kliennya, ya kan? Jadi penelitian di dalam bidang ilmu hukum itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh siapapun, ya. Kalau kalian kerja di bank juga perlu melakukan penelitian hukum, ya. Misalnya legal office, ya mengkaji apakah sebuah bangunan itu bisa atau layak untuk menjadi agunan, ya. Apakah surat-surat daripada aguman itu sudah sah, itu kan perlu juga yang namanya ilmu di dalam melakukan penelitian di dalam bidang hukum, ya. Jadi itulah penting guna dan pentingnya metode penelitian hukum bagi kita para orang ilmu hukum, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan definisi pentingnya mempelajari metode penelitian hukum? Silakan Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Tidak ada, pas. Oke, karena pas Ibu lanjut ya. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bahan-bahan dalam penelitian hukum. Ya. Kenapa Ibu kajian keduanya itu tentang bahan-bahan dalam penelitian hukum? Karena nanti kan ada tema-tema lain yang akan Ibu kaji. Nah, Ibu mau mempelajari atau menjelaskan kepada kalian bahan-bahan ilmu hukum agar paham bahwa saja materi kedua ini itu sangat penting, ya kan? Kenapa Ibu katakan sangat penting? Karena bahan-bahan di dalam penelitian ilmu hukum inilah yang menjadi isi, ya, isi daripada nanti kalau kalian membuat skripsi atau membuat jurnal di dalam bidang hukum atau proceeding, ya kan? Bahan-bahan inilah yang masuk menjadi isinya. Apa saja yang menjadi bahan-bahan di dalam penelitian hukum, ya? Jadi bahan di dalam penelitian hukum itu ada 3, ya. Ada namanya bahan penelitian hukum primer, bahan penelitian hukum sekunder, dan bahan penelitian hukum tersier. Jadi dia ada 3, ya kan? Ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tersier, ya. Nah, Ibu akan kaji 3 bahan ini penting, ya, penting kalian ketahui. Karena apa? Karena inilah yang menjadi isi di dalam penelitian hukum kalian nanti, ya. Apa itu? Nah, pertama adalah bahan hukum primer. Apa saja yang menjadi bahan hukum primer? Sebelumnya, kalau kita mendengar kata primer, ya, dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu definisinya adalah bahan hukum yang bahan yang utama, primer, ya kan? Dia yang pokok, dia yang utama, dia yang sangat dibutuhkan, ya, karena dia primer. Seperti kita sandang, pangan, papan itu kan primer, ya kan?
Nah, di dalam penelitian hukum juga seperti itu. Bahan hukum primer itu bahan hukum yang utama, bahan penelitian hukum yang pokok, bahan penelitian hukum yang menjadi dasar dari penelitian hukum kalian. Jadi bahan hukum primer ini dikatakan sebagai bahan hukum yang utama, yang paling pokok dan yang paling dasar di dalam sebuah penelitian ilmu hukum. Ya. Apa saja yang menjadi bahan hukum primer, yaitu adalah undang-undang, ya kan? Kemudian keputusan presiden dan seterusnya ke bawah. Artinya aturan-aturan yang tertulis, ya, peraturan-peraturan legal yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah bahan hukum primer. Begitu juga dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh misalnya Kapolri, ya kan? Atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh setiap instansi negara atau peraturan yang ada di dalam sebuah perusahaan, ya, itu adalah bahan hukum primer. Jadi aturan-aturan hukum yang legal, yang tertulis, dan mungkin yang tidak tertulis ya, misalnya hukum adat gitu, itu juga menjadi bahan hukum primer. Ya, itulah. Jadi harus paham. Nah, setiap dalam kita menulis karya ilmu hukum itu harus ada bahan hukum primer. Mengapa? Karena dia bahan hukum yang dasar utama, ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah penelitian hukum, bakal ditanya dasar hukumnya apa gitu. Karena kita adalah orang hukum, maka kita berbicara menggunakan dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Nah, misalnya masuk di dalam pasal-pasal di dalam KUHP, atau misalnya di dalam undang-undang A, undang-undang B, atau dia masuk di dalam perda, gitu. Masuk di dalam misalnya surat keputusan sebuah instansi. Jadi itu adalah basicnya, itu dasar hukumnya atau payung hukum, ya. Payung hukum di dalam melakukan penelitian hukum, ya. Itulah yang disebut dengan bahan hukum primer, ya. Sampai sini duduk ya, yang Ibu bilang ya. Jadi bahan hukum primer itu bahan hukum yang dia itu utama, dan bahan hukum ini adalah aturan-aturan hukum yang dia itu legal, yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan dia menjadi dasar hukum dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan hukum sekunder, yang kedua ya sekunder. Nah, kalau kita mengkaji tentang bahan hukum sekunder, berarti dia bahan hukum yang kedua atau dia yang second, yang kedua ya, tidak yang utama. Ya, dia artinya mendukung untuk bahan hukum yang premier tadi, membantu gitu ya. Nah, jadi apa itu bahan hukum yang sekunder? Bahan hukum ini adalah bahan hukum dalam penelitian hukum ya, dalam penelitian skripsi kah, jurnal kah, yang dia itu membantu atau dia itu mendukung atau dia mensupport ya bahan-bahan hukum yang primer tadi. Jadi bahan hukum sekunder ini sangat dibutuhkan juga gitu. Kenapa? Karena dialah yang mendukung, yang membantu. Lil, ada yang datang, Lil. Yang membantu agar bahan hukum primer itu ini ya, Bu. Bentar ya, Bu. Jadi bahan hukum sekunder ini membantu bahan hukum primer dalam menjelaskan hal-hal poin-poin yang dibutuhkan di dalam penelitian itu gitu. Oke, jadi sampai sini paham ya. Pada bahan hukum primer dan penelitian hukum ada bahan hukum sekunder. Bahan sekunder itu apa contohnya? Ya, contoh dalam bahan penelitian hukum sekunder itu misalnya buku ya. Buku-buku yang dikeluarkan oleh para ahli-ahli hukum. Ya, buku-buku yang di Gramedia, buku-buku yang di toko buku Salemba atau toko-toko buku online itu bahan hukum sekunder ya. Jadi buku itu sangat butuh ya. Apalagi kalau kita membuat skripsi minimal 10 buku, minimal 15 buku ya kan masuk ke dalam skripsi itu. Kemudian apalagi banyak ya bahan hukum sekunder misalnya jurnal-jurnal hukum ya. Kemudian proceeding, kemudian juga mungkin disertasi, tesis atau skripsi penelitian-penelitian senior-senior itu juga merupakan bahan hukum sekunder. Ya. Jadi itu sangat penting gitu. Penting dalam hal membantu menjelaskan apa yang mau kalian teliti ya. Nah, selanjutnya ada bahan hukum tersier. Ini yang terakhir.
Bahan hukum tersier, artinya dia bahan hukum yang ketiga. Bahan hukum tersier ini apa? Nah, bahan hukum tersier ini dia memberikan pelengkap, ya, pelengkap agar penelitian hukum tersebut menjadi sempurna. Ya. Jadi dia melengkapi bahan hukum primer dan sekunder sehingga bahan hukum penelitian hukum yang menjadi produk kalian nanti itu dia menjadi perfect, ya, menjadi sempurna, artinya melengkapi, ya. Nah, pentingkah? Ya sangat penting juga. Kenapa? Karena inilah yang membantu isi daripada penelitian kalian di dalam skripsi nanti. Apa contoh bahan hukum tersier? Contohnya adalah misalnya kamus, ya, kamus ilmu hukum, ya, atau kamus bahasa Indonesia, kemudian juga arsip-arsip, kemudian ensiklopedia misalnya, atau misalnya berita-berita di media massa, berita-berita di majalah, ya, terkait dengan penelitian yang mau kalian angkat. Itulah bahan hukum tersier. Artinya dia melengkapi bahan hukum yang primer tadi, ya, peraturan-peraturan tadi, melengkapi juga bahan hukum sekunder tadi, ya, buku-buku atau karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum. Nah, tersier inilah yang melengkapi data-data tersebut. Ya. Jadi sampai sini paham ya? Bahan hukum di dalam penelitian hukum yang menjadi isi daripada penelitian kita itu ada 3, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada, Ibu anggap kalian paham semua ya? Paham ya semua ya? Oke, jadi kita akhiri sesi pertama Zoom ini ya. Nanti sekitar 3 menit, nanti akan Ibu bagi link yang kedua. Jadi kita hari ini 3 kali pertemuan ya. Setelah ini, setelah Ibu akhiri Zoom pertama ini, nanti kalian bisa lihat di WhatsApp grup kita sekitar 3 menit, Ibu akan bagi link Zoom yang kedua, karena kita sudah banyak tertinggal, karena libur Nataru, ya. Ibu sakit lagi waktu itu 1 minggu, ya kan. Jadi Ibu harap nanti dicek lagi WA-nya 3 menit setelah Ibu akhiri, dan bergabung lagi ya, untuk Zoom kita yang kedua ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Berarti Ibu anggap paham untuk definisi dari metode penelitian hukum dan bahan hukum tersier. Setelah ini kita nanti akan bahas materinya itu tentang penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ya di Zoom yang kedua. Oke, nanti tunggu ya link Zoom-nya ya sekitar 3 menit ya.